Perkenalkan, nama saya Oktavia Rosa Priyanti, nomor induk mahasiswa 240201020279 dari kelas MJ102, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengajar Ibu Yuanisa Aisyanafi. Di sini saya mau mempresentasikan topik yang saya ambil. Dua topik tersebut, yang pertama, fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah fungsi yang grafiknya tidak membentuk garis lurus. Berbeda dengan fungsi linier, di mana hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y adalah linear, berbentuk garis lurus. Fungsi nonlinier memiliki hubungan yang lebih kompleks dan tidak mengikuti pola langsung. Teori, secara umum, fungsi nonlinier dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi X sama dengan AX pangkat N plus BX pangkat N min 1 plus CX pangkat N min 2 dan seterusnya, di mana ABC adalah konstanta, N adalah pangkat yang bukan 1, fungsi linier memiliki pangkat 1, K adalah konstanta. Berikut contoh fungsi nonlinier lainnya adalah fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, dan polinomial sebagai berikut. Rumus umum fungsi nonlinier sebagai berikut, yang terdiri dari fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Grafik fungsi nonlinier. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat. Misalnya pada fungsi X sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat berbentuk parabola. Grafik fungsi eksponensial, misalnya fungsi X eksponensial X berbentuk kurva yang semakin curam saat X bertambah besar. Grafik fungsi trigonometri, misalnya fungsi X sama dengan sin X, berbentuk gelombang sinus. Contoh soal dan penyelesaian. Soal 1, diberikan fungsi kuadrat, fungsi X sama dengan 2X kuadrat minus 4X plus 1, tentukan nilai minimum fungsi ini. Penyelesaian, untuk menentukan nilai minimum atau maksimum pada fungsi kuadrat, kita bisa menggunakan rumus titik puncak parabola. Titik puncak untuk fungsi kuadrat, rumusnya X puncak sama dengan min B per 2A. Pada fungsi X sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 1, kita punya A sama dengan 2 dan B sama dengan min 4. X puncak sama dengan min 4A per 2 dikali 2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Kemudian, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam fungsi untuk mencari nilai Y. Fungsi 1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat minus 4 kali 1 plus 1 sama dengan 2 minus 4 plus 1 sama dengan minus 1. Jadi, nilai minimum fungsi tersebut adalah minus 1 yang terjadi pada X sama dengan 1. Topik selanjutnya ialah aplikasi matematika dalam bisnis. Definisi, matematika memiliki peran penting dalam dunia bisnis, terutama dalam pengambilan keputusan, analisis keuangan, dan manajemen operasional. Teori dan konsep dasar. Beberapa konsep matematika yang sering digunakan dalam bisnis meliputi yang pertama fungsi linier dan non-linier, digunakan untuk memodelkan pendapatan, biaya, dan keuntungan. Selanjutnya, persamaan dan sistem persamaan, digunakan dalam analisis titik impas dan perhitungan keuntungan. Yang ketiga, statistik dan probabilitas, digunakan dalam analisis pasar dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Selanjutnya, kalkulus digunakan dalam optimasi bisnis untuk menentukan harga maksimum atau minimum biaya produksi. Yang terakhir,
time value of money atau TVM, digunakan dalam perhitungan bunga dan investasi jangka panjang. Rumus-rumus. Yang pertama, fungsi pendapatan, biaya, dan keuntungan. Pendapatan atau revenue. Rumusnya, revenue sama dengan P dikali X, dengan P adalah harga per unit dan X adalah jumlah barang yang terjual. Biaya atau cost, rumusnya adalah CF atau biaya tetap fixed cost tambah CV atau biaya variabel per unit, variable cost, dikali X. Grafik dalam bisnis. Grafik sangat membantu dalam menganalisis data bisnis. Beberapa grafik yang sering digunakan, yang pertama, grafik pendapatan dan biaya, menunjukkan hubungan antara jumlah unit yang diproduksi dan keuntungan. Yang kedua, kurva titik impas, menunjukkan di mana pendapatan dan biaya bertemu. Dan selanjutnya, histogram dan diagram batang, digunakan dalam analisis pasar dan statistik penjualan. Contoh soal. Soal 1 menghitung titik impas atau BEP. Sebuah perusahaan menjual produk seharga Rp50.000 per unit. Biaya tetapnya Rp200 juta dan biaya variabel per unit adalah Rp30.000. Berapa unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas? Penyelesaian, gunakan rumus BEP. Rumus BEP sama dengan fixed cost per price minus variable cost. Fixed cost atau biaya tetap 200 juta dibagi harga per unitnya Rp50.000 minus 30.000 yaitu biaya variabel per unit sama dengan 200 juta dibagi 20.000 sama dengan 10.000. Jadi, perusahaan harus menjual 10.000 unit untuk mencapai titik impas. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang salah. Terima kasih atas perhatiannya.